Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madayanti Lolobua, nomor urut 19 dari kelas M217. Di sini, saya akan menjelaskan tentang salah satu masalah kesehatan lingkungan beserta dengan solusinya. Namun, sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih itu kesehatan lingkungan. Jadi, kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Nah, ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satu masalah kesehatan lingkungan yang sering kita jumpai yaitu disebabkan oleh sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Di Indonesia sendiri, kita dapat melihat sampah di mana-mana, khususnya di daerah perkotaan, dan sekarang menjadi masalah besar bagi lingkungan Indonesia. Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Dan hampir di semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam mengelola sampah. Nah, hal ini terjadi karena pengelolaan TPA di sebuah kota lahannya masih sangat kurang, sehingga banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat. Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah besar, karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Nah, demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara. Nah, orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru-paru berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Nah, adapun gangguan kesehatan yang muncul bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, ruam, mual, sakit kepala, serta serangan asma pada penderita asma. Tidak hanya pembakaran sampah, masyarakat juga kebanyakan membuang sampah ke sembarang tempat, terutama ke sungai. Nah, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air, serta banjir. Nah, sungai yang tercemar sampah merupakan tempat berkembangnya bakteri penyebar penyakit. Nah, jika air tercemar tersebut kita konsumsi, maka bakteri akan masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Dilansir dari WHO, air yang tercemar dapat menularkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, dan polio. Adapun air minum yang menyebabkan penyakit diare diperkirakan bertanggung jawab atas kematian 485.000 orang setiap tahunnya. Selain menjadi tempat bakteri, sampah juga melepaskan berbagai senyawa toksik ke sungai. Senyawa berbahaya tersebut tidak hanya membunuh tumbuhan dan hewan air, melainkan juga dapat meracuni manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mengelola sampah yang benar. Yang pertama yaitu mengurangi sampah dengan lebih memilih produk dalam satu kemasan yang besar daripada dalam kemasan plastik kecil, serta produk yang bisa diisi dan didaur ulang daripada produk yang hanya sekali pakai. Yang kedua yaitu menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, mendonasikan barang-barang yang sudah tidak lagi dibutuhkan seperti pakaian, buku, atau furnitur. Yang keempat,
mengolah kembali sampah organik menjadi kompos, misalnya sampah yang dihasilkan dari dapur. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.